Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali Bapak dan Ibu dalam waktu teduh pagi, edisi Jumat 6 Mei 2022. Bacaan kita Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Dan nantinya akan saya baca ayat yang ke-12 sampai 17. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Engkau mengaruniakan hari baru untuk kami. Terima kasih. Dan pagi ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dan penuntun perjalanan hidup kami hari ini. Karena itu kami memohon Roh Kudus memimpin kami. Dan sungguh-sungguh kami dapat memahami kebenaran Allah dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita Wahyu 6 ayat 1 sampai 17 dan saya akan baca hanya dari ayat yang ke-12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin firman Tuhan. Tema kita, menanti kemenangan akhir. Saudara-saudara, kita sering mendengar ungkapan tim olahraga membuat kejutan besar pada menit-menit terakhir. Akibatnya, para penggemar dan lawannya dipenuhi ketegangan ketika pertandingan menjelang selesai. Para penggemar semakin bersemangat memberikan dukungannya, dan sebaliknya lawan mereka semakin was-was menanti berakhirnya pertandingan. Bacaan hari ini menggambarkan tanda-tanda menuju puncak kemenangan orang-orang beriman. Diberitakan bahwa anak domba membuka 6 meterai atau segel, sehingga rahasia masa kini dan masa depan dibuka kepada Yohanes. Materai 1 menggambarkan penguasa yang merebut kekuasaan dan kemenangan. Materai kedua tentang peperangan. Materai ketiga tentang kesulitan ekonomi kebutuhan hidup. Materai keempat tentang pembunuhan, kelaparan, dan sampar yang dahsyat. Materai kelima tentang permohonan para martir yang masih tertunda karena waktu akhir zaman belum tiba saatnya. Dan materai ke-6 tentang teriakan para raja, penguasa, dan semua yang melawan Allah karena tidak mampu menahan penderitaan yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Saudara, masa depan dunia dan orang percaya ada dalam rancangan dan penetapan Sang Anak Domba. Hukuman atas dosa bagi para penindas dan yang mengacaukan orang percaya nampak melalui berbagai tanda dan gejala alam yang mengerikan. Pendosa dan pelawan Kristus akan mengalami penderitaan. Ayat 13-16. Sementara orang percaya yang tetap taat, setia dan sabar dalam kebenaran Kristus, walau menanggung penderitaan sambil menantikan Sang Anak Domba, akan menikmati sukacita sorgawi bersama dalam dunia baru milik Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu.
boleh hadir di tengah-tengah saat teduh kami pada pagi ini. Menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami. Menanti kemenangan akhir, kami percaya Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Menuntun kami untuk makin taat dan makin setia kepadamu. Ada banyak ujian, cobaan, dan tantangan-tantangan. Tapi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di bawah kuasa dan kendali Allah. Dan kami dijauhkan dari berbagai gangguan-gangguan, godaan-godaan, dan rintangan. Kami berdoa untuk persiarahan kami hari ini. Tuntunlah kami ya Bapa, menjalaninya dengan baik, pekerjaan kami, usaha kami, pengabdian, pelayanan, aktivitas tanggung jawab. Berikan hikmat bagi kami untuk mengangkat semuanya itu. Dan biarlah menjadi kemuliaan, menjadi hormat bagi nama Tuhan. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun berada. Hari ini bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan. Sempurnakan syukur mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, diberkati dan diteguhkan. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Yang sementara dalam bangku pendidikan, anugerahi kecerdasan dan kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, bergumul topang dengan baik. Dan biarlah kehidupan kami berada dalam bingkai tuntunan kasih Allah. Berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Tambahkan kearifan, kebijaksanaan, hikmat, sehingga mengayomi, menuntun kami, menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Bahkan TNI Polri, Tuhan berkati untuk mengamankan, menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami hari ini, kami boleh lewati dengan baik karena kasih-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat beraktivitas.